Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Ya, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa diberi kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Sekarang kita ambil contoh pecahan seperempat. Tentu kita sudah pelajari empat sebelumnya bahwa namanya pecahan itu memiliki dua komponen yang disebut pembilang dan penyebut. Nah, yang menjadi persoalan adalah di manakah letak pembilang dan penyebut ini. Nah, misalnya kita ambil contoh seperempat. Seperempat angka 1 yang berada di atas ini merupakan pembilang yang berada di atas per. Ini kan angka 1 yang berada di atas per ya. 1 per ini adalah pembilang. Kemudian angka 4 yang ada di bawah per itu yang disebut dengan penyebut ya. Jadi bagaimana? Anak sudah paham letak pembilang dan penyebutnya. Sekarang kita akan pelajari bagaimanakah caranya kita menjumlahkan pecahan yang memiliki penyebut sama. Kita lihat contoh satu-satu. Nah, ini kan ketentuannya penyebutnya sama. Jadi kalau di sini penyebutnya 4, maka pecahan yang akan dijumlahkan juga dia berpenyebut 4. Nah, kita ambil contoh ini. 1/4 ditambah 1/4. Nah, jika kita menjumlahkan 1/4 ditambah dengan 1/4, maka cukup mudah. Kata kunci yang perlu kita ketahui bahwa penyebutnya tidak usah kita jumlahkan, cukup kita tulis ulang. Yang perlu dijumlahkan adalah pembilang yang berada di atas per. Pembilang yang ada adalah 1 ditambah 1. Kemudian kita tulis sama dengan 1 ditambah 1 berapa? Yuk, ini adalah 2. Kemudian tulis per. Nah, penyebutnya tetap kita tulis sama ya, adalah 4. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan? Baik, kita lanjut ke contoh 1-2. Nah, di sini ada Pak Tono. Pak Tono ini memiliki banyak sawah ya, 5 petak sawah. Kemudian dia menjual 2 petak sawah. Nah, dia menjual lagi 1 petak sawah. Nah, pertanyaannya, berapakah bagian sawah yang dibeli oleh Ibu Rini dan Pak Ade ya? Jadi nanti ini 2 petak sawah dari 5 petak sawah ditambahkan 1 petak sawah dari 5 petak sawah. Nah, maka operasinya seperti ini. Nah, caranya sama seperti tadi. Penyebutnya tidak usah dijumlahkan karena sudah sama. Itu sudah jadi ketentuan. Yang perlu dijumlahkan adalah pembilang yang berada di atas per. Jadi 2 dan 1. Nah, makanya di sini ditulis 2 ditambah 1 dan penyebutnya disatukan karena penyebutnya sudah sama. Nah, maka 2 ditambah 1 menjadi 3. Penyebutnya tetap dipindahkan 3/5 ya. Ini sama seperti tadi. Nah, ini juga contoh 1-3 sama ya. Langsung saja dijumlahkan. Yang selanjutnya yang menjadi permasalahan kita apabila kita menemukan pecahan yang ada bilangan pokok di depannya, misalnya ini. Cara menyebutnya ini 2/8 atau 21/8. 2 ini adalah tempat bilangan pokok.
artinya dia bilangan yang tidak terbagi-bagi. Kalau ini 1/8, ini kan sudah bilangan pecahan, jadi dia adalah bilangan yang terbagi. Jadi 2 1/8. Nah, caranya kita harus mengubah bilangan campuran ini ya. Ini adalah pecahan campuran karena dia tercampur dengan bilangan pokok. Caranya mengubah dengan pecahan biasa nih. 2 kemudian 1/8. Ingat cara menulisnya. 2 ini harus berada tepat di depan bilangan per. Jadi kalau kita menulis seperti ini salah ya. Nah, yang benar adalah ini. Ini 2 berada tepat di depan per. Ya. Jadi salah kalau menulis seperti ini. Ini tidak boleh lurus ini. Ini yang salah, ya. Jadi yang benar adalah ini. Nah, jadi caranya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nih. 2 1/8. Nah, caranya ini dikali. Jadi kita tulis sama dengan 8 dikali 2. Ini dikali ya. 8 dikali 2. Kita tulis di sini 8 kali 2. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, makanya kita berikan tanda kurung. Kita kerjakan ini terlebih dahulu ya. Nah, kemudian hasil dari 8 dikali 2 ini ditambah 1. Ditambah 1 ya. Ini ditambah 1. Tambah 1. Kemudian apa yang terjadi dengan penyebutnya? Nah, penyebutnya kita tulis kembali. Kita pindahkan saja. Kemudian kita operasikan. 8 dikali 2 berapa? Ayo. Nah, 8 kali 2 adalah 16. Kemudian ditambahkan dengan 1. Nah, per 8 hasilnya adalah cukup mudah toh? 16 ditambah 1 adalah 17/8. Maka pecahan biasa dari 2 1/8 adalah 17/8. Maka 17/8 inilah yang akan ditambahkan dengan 3/8. Nah, kita lihat di sini. 2 1/8 ditambah 3/8 sama dengan. Nah, karena kita sudah tadi melalui konversi pecahan campuran ke pecahan biasa, maka langsung kita tulis 17/8. Jadi sebelum anak-anakku tulis 17/8, anak-anakku juga kerjakan yang seperti ini ya. Konversi dulu pecahan campuran ke pecahan biasanya. Nah, lalu tulis ini 17/8 ditambah 3/8. Nah, ini penyebutnya sudah sama, jadi disatukan ya. Disatukan 8. Nah, 17 tambah 3. 17 tambah 3 berapa? Ya, betul. Jawabannya adalah 20/8. Kita cocokkan dengan jawaban yang ada di buku. Ini ya. 2 1/8 ditambah 3/7. Ya, sudah. 13/8 ditambah. Kemudian mendapatkan 20/8. Pertanyaannya lagi, dari manakah ini dia mendapatkan 5/2? Kenapa lagi bisa muncul bilangan 5/2 ya? Baik. Ini Bapak akan tunjukkan bagaimana caranya sebenarnya mendapatkan 5/2 ya. Ini 20/8. 20/8. Jika kita ingin menyederhanakan pecahan, ini namanya pecahan sederhana dari 20/8 ya. Jika kita ingin menyederhanakan pecahan, maka kita mencari bilangan yang sama yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya ya.
yang bisa membagi bilangan pembilang dan penyebutnya. Jadi kuncinya adalah dia harus bilangan yang sama, kemudian dia membagi kedua bilangan ini, ya. Kita cari 20/8, ya. Dibagi, kita cari bilangan. Kita mulai dari bawah, ya. Apakah bilangan ini bisa dibagi 1? Oh ya, bisa. Akan tetapi saya sarankan 1 tidak usah digunakan untuk membagi bilangan ini, karena jika sebuah bilangan dibagi dengan 1 maka akan tetap mendapatkan dirinya. Misalnya 20 dibagi 1 kan tetap 20, 8 dibagi 1 tetap 8. Jadi 1 tidak usah dipakai. Kita mulai saja dari 2, dari yang terbawah dulu, ya, ke terbesar. Kita mulai berurutan dari bawah. Misalnya ini, kita mulai dari 2. 20 dibagi 2, apakah bisa? Ya, bisa. 8 dibagi 2, apakah bisa? Ya, bisa. Kita tulis, ya, 20 dibagi 2. Karena bilangan di atas 2, maka penyebutnya juga harus 2. Makanya saya tadi katakan bahwa membagi dengan bilangan yang sama. Nah, 20 dibagi 2 itu mendapatkan 10. Kemudian 8 dibagi 2 adalah 4. Apakah 10/4 ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana dari 20/8? Nah, tentu belum, ya. Mengapa? Karena 10/4 ini masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangan apakah itu? Ya, kita lihat. 10/4 dibagi 2. 10 bagi 2 bisa. Ini 4 bagi 2 bisa. Berarti 5 per berapa? 4 bagi 2 berapa? Nah, 5/2. Nah, kita tunjukkan cara yang lain. Misalnya ini, ya, cara lain. 20/8. Jika anak-anakku sudah mahir membagi bilangan yang sama untuk mendapatkan pecahan yang paling sederhana, maka anak-anakku bisa langsung mencari bilangan yang paling dekat dengan 20 dan 8 yang bisa membaginya, ya. Ini kan 2 masih ini 2 masih jauh. Nah, kita mencari bilangan yang mampu membagi 20/8. Bilangan apakah itu? Bilangan yang berada di atas 2. Kalau 3, apakah 3 bisa membagi 20? Tidak. Nah, kita coba ke bilangan 4, ya. 4/4. 20 dibagi 4, 5. 8 dibagi 4 adalah 2. Nah, maka hasilnya sama, ya. Yang manakah yang paling cepat dan mudah? Nah, tentu adalah cara yang di bawah, ya. 5/2 kita mau konversi ke pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita sisipkan tempat bilangan pokok di depannya, kemudian kita tulis di sini 2, karena 2-nya tidak akan berubah, ya. Jika kita mengkonversi pecahan biasa ke pecahan campuran, penyebutnya tidak akan berubah. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengkonversi pecahan campuran ke pecahan biasa, penyebutnya juga tidak akan berubah. Sama seperti contoh yang ada telah kita bahas tadi. Ini 2/8, ini kan penyebutnya tidak pernah berubah, ya, tidak pernah berubah. Nah, begitu juga dengan ini, penyebutnya juga tidak akan pernah berubah. Lalu bagaimana caranya kita mengkonversi atau mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Maka caranya adalah kita mencari bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebutnya, ya.
bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebutnya dan hasilnya tidak boleh melebihi hasil perkalian penyebutnya ini tidak boleh melebihi hasil 5 ya. Hasilnya tidak boleh melebihi dari 5. Ayo kita mulai dari bilangan yang terbawah. Kita ambil bilangan 1. Jadi 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 2. Lebihnya masih banyak. Kemudian kita cari lagi. Masih ada bilangan di atas 1 yang bisa dikalikan dengan 2 dan hasilnya lebih dekat dari 5. Kita ambil bilangan di atas 1. Itu adalah 2. 2 kali 2 4 ya. 4. Berapa lagi sisanya? Sehingga dia mendapatkan 5 ya. Jadi kita akan mencari, jika kita mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, kita akan mencari bilangan yang dapat dikali, kemudian sisanya yang paling sedikit ya. Usahakan sisanya paling sedikit. Misalnya kita akan bandingkan ya. Kita kali 1 di sini. Kali 1, 2 kali 1 ini dikali ya. Ini dikali. Sama seperti tadi, dikali. 2 kali 1 2, baru ditambah. Ditambah berapa? 2 ini kan hasilnya 2 kali 1 2. Ditambah berapa menjadi 5? Ditambah 3. Kita bandingkan ini 1/3/2 dengan ya. Ini. Kita cari lagi bilangan di atas 1 yang bisa kita kalikan sehingga pembilangnya seminimal mungkin. Ya. Di sini kita usahakan paling sedikit. Kita carikan bilangan yang bisa dikalikan 2. Ini kan 1, berarti kita ambil di atasnya. Coba kita ambil 2. 2 kali 2. 2 kali 2. Ini hasilnya 4 ya. Ditambah berapakah 4 ini sehingga mendapatkan 5? Ayo ditambah berapa? Tambah 1. Maka hasil yang paling tepat adalah 2/2. Mengapa 2/2 yang kita pilih? Mengapa bukan ini? Mengapa bukan 1/3/2? Itu dikarenakan kita harus memilih bilangan yang paling sedikit pembilangnya ya. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di grup kelas kita, dan jika masih ada yang kurang dimengerti bisa juga ditanyakan di grup kita. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.